Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan laka ya Allah, salatan wa salaman alaika ya Rasulullah, wa ala alihi wa sahbihi kulluhum habiballah amma ba'du. Bapak Ibu, para ikhwatal iman, para dhuyufullah, para dhuyufur rahman, para calon tamu-tamu Allah, para calon tamu-tamu baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dicintai dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya mujibas sailin. Bapak Ibu, pada tayangan video kali ini insya Allah saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari salah satu subscriber mungkin dari para pengikut setia channel ini ya, di mana beliau atas nama Sri Wahyuni, bisa dilihat di depan layar ini Bapak Ibu, dan mohon betul-betul nanti disimak pertanyaannya, barangkali ya siapa tahu gitu kan ada di antara Bapak Ibu yang juga bermaksud ingin bertanya hal ini gitu loh, supaya terjawab melalui konten ini gitu loh. Nah, pertanyaannya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, kira-kira minimal bekal real yang dibawa umroh berapa nje gitu loh. Kemudian sekedar buat persiapan tuker berapa gitu dari Indonesia sun. Oh, maksudnya gini. Mungkin dari Ibu Sri Wahyuni ini bermaksud kalau membawa uang real ditukar di Indonesia itu kira-kira minimalnya itu berapa gitu kan, bukan maksimalnya, minimal gitu kan, minimal itu berapa. Karena biasanya nggak jarang juga Bapak Ibu jemaah umroh memang sudah dipersiapkan uang bekalnya itu uang real dari Indonesia, sebagaimana yang sering saya sampaikan kemarin ya, bahwa kalau kita udah punya persiapan uang real kan nyampe di Madinah kita mudah, gampang, langsung belanja gitu kan, nggak harus cari tempat money changer, tempat penukaran uang, tidak harus seperti itu. Baik, insya Allah Ibu Sri Wahyuni ini insya Allah akan jawab satu persatu dulu ya. Walaupun sebetulnya mohon maaf beribu-ribu maaf, saya sebetulnya nggak ingin membahas ini terus gitu kan, hal-hal ini terus, karena sudah pernah sudah pernah saya buatkan videonya, bisa dicek di video saya di channel ini Bapak Ibu. Itu banyak sekali saya membahas mengenai uang bekal, uang bekal saku, uang perbekalan, uang saku maksudnya, uang perbekalan umroh ataupun uang perbekalan haji. Ini sudah pernah saya membahasnya panjang lebar, mulai dari kurs real ya kan sampai rupiah seperti itu. Cuman tidak menutup kemungkinan Bapak Ibu, mohon maaf beribu-ribu maaf ya, orang yang berangkat umroh ini kan memang nggak senior semua gitu kan, istilahnya bukan pernah umroh semua. Memang sebagian besar di antara jemaah umroh ini banyak yang baru. Sehingga ya wajar lah ya, seumpama kalau nanya hal-hal yang seperti ini. Karena tidak menutup kemungkinan kalau misalnya ada orang mau berangkat umroh, ada orang mau berangkat haji, ya sudah barang tentu pengen banyak tanya gitu loh, supaya detail, supaya jelas. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Sehingga wajar lah hal-hal yang seperti ini. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, orang yang berangkat umroh, berangkat haji itu bukan orang-orang yang senior, bukan orang-orang yang sering umroh. Walaupun ada sebagian kecil di antara mereka itu sudah bolak-balik umroh, sudah bolak-balik haji, sehingga tahu persis uang bekal yang harus dibawa itu berapa real, ya kan? Kemudian cara nyimpennya yang aman itu di mana, udah tahu persis. Tapi ya itu tadi, sekali lagi kembali ke awal, tidak menutup kemungkinan hampir mayoritas orang yang mau berangkat umroh ini banyak yang baru, seperti itu loh. Sehingga perlu saya menjelaskan lagi melalui konten ini Bapak Ibu terkait dengan uang real. Baik, sekarang saya akan jawab pertanyaan Ibu Sri Wahyuni. Seumpama Ibu Sri Wahyuni punya uang perbekalan, karena ini tergantung kitanya ya kan, tergantung kitanya, kita mau belanja banyak enggak gitu loh. Pada saat di Mekah dan Madinah, ada sebagian besar di antara calon jemaah umroh ini sudah punya persiapan oleh-oleh. Katakanlah misalkan ya, kita udah belanja oleh-oleh di toko-toko perlengkapan haji dan umroh, seperti misalnya kurma, kismis, kacang-kacangan, dan lain sebagainya, kerudung, pecis, tasbih, dan lain sebagainya. Jadi biasanya ini belanja di tempat-tempat grosir. Kan di Indonesia udah banyak, kalau di Jakarta misalkan Tanah Abang, di Surabaya Sunan Ampel, ya kan? Banyak sekali tempat-tempat yang yang menyediakan hadiah-hadiah haji dan umroh. Nah, pertanyaan saya, kalau seumpama Ibu Sri Wahyuni atau siapapun yang nantinya berangkat kedua tanah suci Mekah Madinah, kalau persiapan oleh-olehnya udah banyak di rumah, katakanlah misalkan takut ada tamu yang
pengen dikasih kurma dan lain sebagainya, ya paling tidak kita harus persiapkan ala kadarnya lah. Misalnya pengen barokah Madinah, satu contoh, pengen beli hanya sekedar kurma misalkan 2-3 kilo gitu kan. Katakanlah kalau kurma di Madinah itu Bapak Ibu, kurma sukari itu yang 3 kilo itu kan 60 real. 60 real Saudi ya. Kalau kita bisa nawarnya bisa murah, bisa 40, bisa 45 seperti itu. Nah, saya perinci satu persatu dulu ya. Kemudian mungkin mau nambah kurma ajwa yang harganya mungkin bisa 40 sampai 60 real Saudi. Jadi berapa tadi? Misalkan 60, katakanlah sukari yang 3 kilo 60 sama 60 misalkan udah 120 real ya kan. Nah, 120 real. Atau mungkin Bapak Ibu pengen nambah oleh-oleh, kacang-kacangan, coklat dan lain sebagainya untuk barokah lah. Karena sebagaimana yang sering saya sampaikan, barang-barang yang kita beli di kota Madinah ini mendapat 2 kali keberkahan dibandingkan barang-barang yang ada di kota Mekah Bapak Ibu. Perlu diingat hal ini. Walaupun mungkin kita sudah belanja penuh di rumah kita, misalkan di toko-toko perlengkapan haji dan umroh, baik kurma, kemudian kacang, kismis dan lain sebagainya. Tapi mbok ya paling tidak kita harus belanja walaupun sedikit di Madinah. Sebagaimana yang sering saya sampaikan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu mendoakan keberkahan kota Madinah. Artinya apa Bapak Ibu? Persiapkan sebagian kecil uang kita itu, uang real kita itu untuk belanja di Madinah. Saya rasa paham ya. Jadi katakanlah seperti tadi ya, udah saya perinci. Misalnya kurma sukari yang 1 dos itu 60, kemudian kurma ajwa 60, udah 120 nih. Ya. Kemudian seumpama Bapak Ibu pengen belanja karpet atau mungkin sajadah atau mungkin tasbih, katakanlah karpet atau sajadah lah ya seperti itu ya, mungkin 100 realan. 100 real seperti itu kan. Atau mungkin tasbih berapa real, bisa 50 real, bisa lebih gitu kan. Ya paling tidak kita itu harus dipersiapkan dari mana? Dari Indonesia itu 1000 real. 1000 real Saudi. Kalau Bapak Ibu misalkan punya niatan belanja banyak di sana. Tapi kembali ke awal yang tadi Bapak Ibu yang saya sampaikan, tergantung kitanya. Kita bisa boros juga bisa irit gitu loh. Nah, seumpama Bapak Ibu pengen belanja kurma sukari cuma sekilo atau 2 kilo ya nggak apa-apa. Kemudian kurma ajwanya cuma setengah kilo juga nggak apa-apa. Artinya kita bisa style sendiri. Bisa irit ya juga bisa boros. Seperti itu. Paham ya? Jadi persiapkan uang real kita itu sekitar 1000 real. 1000 real itu berapa ya? Jadi kalau di kurs, kalau sekarang kurs 4.000 itu sekitar 4 jutaan ya, 4 jutaan. Kalau 1.250 itu sekitar 5 jutaan. Jadi kalau 1.250 real itu sekitar 5 jutaan. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu. Nah, biasanya setiap kali keberangkatan jemaah umroh ini biasanya di kantor-kantor umroh itu biasanya suka ditawarin ya. Ditawarin, Bapak Ibu mau tuker real apa enggak gitu kan. Nah, menurut saya sebaiknya tuker real enggak apa-apa. Karena yang pertama, kalau kita bawa uang rupiah seperti yang saya sampaikan kemarin di video saya sebelumnya, itu kalau 5 juta atau 4 juta kelihatannya banyak banget, tebel banget gitu kan. Apalagi kalau 50 ribuan gitu loh. Itu banyaknya luar biasa. Sehingga saya khawatir takutnya nanti Bapak Ibu walaupun misalkan bawa hanya 5 juta, disangkanya kita bawa uang puluhan juta gitu kan. Takutnya ada orang-orang jahat di sekitar kita. Ini untuk mengantisipasi lah seperti itu. Nah, kalau kita realkan dari Indonesia 5 juta itu Bapak Ibu cuman dapat berapa lembar ya? Katakanlah dapat sekitar 4 lembar, 500-an 2 dan kemudian 100-an 2 dan 50 real Saudi. Nah, usahakan, ini hanya sekedar masukan juga dari saya pribadi Bapak Ibu. Pada saat Bapak Ibu nuker real, usahakan minta pecahan. Jangan minta 500-an. Ya kan, supaya mudah dan gampang belanjanya nanti pada saat landing di Madinah, pengen apa-apa di bandara atau pengen nyemil di mana gitu kan. Seperti itu. Jadi minta pecahan yang kalau bisa lah ya 50 real, 100 real dan puluhan real seperti itu. Nah, syukur-syukur bisa nuker pecahan yang 10 real, 5 realan ya supaya gampang kita Bapak Ibu.
Karena biasanya kalau kita belanja, ini pernah saya buatkan videonya kemarin, kalau kita belanja itu kita megang uang 500-an real, itu kan suka dipegang dulu nih sama si pedagangnya, katakanlah orang Yaman seperti itu. Ayo kamu belanja, habisin dulu uang, maksudnya yang 500 itu disuruh habisin gitu. Kalau kita pegang pecahan kan enak, misalkan tasbihnya berapa real, 2 real gitu kan, atau 3 real, kita kasih yang 5 realan. Kalau misalkan harga tasbihnya 10 real, ya kan, kita kasih puluhan real gitu, mudah dan gampang seperti itu Bapak Ibu. Ini yang perlu saya sampaikan, persiapan ya. Ini Ibu Sri Wahyuni sekitar 1000 real lah. Katakanlah yang 500 real ini persiapan untuk di Madinah, sementara yang 500 real persiapan untuk di Mekah. Jadi kalau 1000 real itu kan sekitar 4 jutaan. Ya, 4 jutaan itu saya rasa kalau untuk oleh-oleh, apalagi kalau sendirian, ini saya rasa cukup. Tapi nggak menutup kemungkinan, ini banyak juga ya di antara jemaah umroh, karena saya bukan sekali 2 kali mendampingi jemaah, tapi ratusan kali mendampingi jemaah. Banyak di antara jemaah umroh ini Bapak Ibu yang memang bawa uang perbekalan banyak, tapi kita nggak usah niru kalau kita nggak mampu, ya, paham ya? Jadi tolong diingat, apa yang saya sampaikan, kalau sekiranya kita tidak mampu, jangan dimampu-mampukan. Ada memang yang orang membawa uang tuh perbekalannya banyak, luar biasa. Malahan saya pernah Bapak Ibu, ini udah acara free program di Mekah ini, dia minta antar ke Jeddah, pengen beli jam yang harganya kalau tidak salah pada saat itu 35 juta, itu di Jeddah, ya kan? Belum lagi belanja jaket, belum, pokoknya macam-macam ya yang dibeli gitu kan. Nah, kalau kita cermin ke sana gitu kan, ngelihat ke sana, otomatis perbekalan kita harus banyak dong, harus ratusan juta gitu loh. Tapi mbok ya, kita ndak usah niru itu orang-orang tertentu aja yang kadang memang punya perbekalan banyak. Ya kan? Jadi gak usah ditiru. Memang ada sebagian orang yang udah punya niat, punya hajat gitu kan. Nanti saya kalau udah ibadahnya udah selesai, saya pengen jalan-jalan ke sana, pengen belanja ini itu. Mungkin jauh-jauh hari dia udah browsing, udah dia lihat di internet dan lain sebagainya seperti itu. Sehingga dia kadang mohon maaf bukan hanya sekedar belanjaannya, tapi makannya udah ya Allah luar biasa gitu loh. Tapi ya itu tadi, kembali ke awal, kita ndak usah niru-niru yang memang punya uang perbekalan banyak ya. Yuk kita jalanin apa yang kita punya gitu kan. Misalkan kita punya persiapan sekitar 5 juta, ya kita irit-irit. Misalkan kita belanja di Madinah habiskan 500 real. Kalau bisa ya mungkin ada di antara Bapak Ibu yang punya cucu, punya menantu dan lain sebagainya, belikan oleh-oleh sedikit-sedikit. Apakah itu minyak wangi gitu kan, yang bermanfaat gitu kan. Kalau untuk mainan saya rasa apa ya, kalau untuk mainan anak-anak itu kan ada sih sebagian jemaah yang kadang memang belanja di Madinah gitu kan, belanja di Mekah dan di Jeddah, tapi agak ribet sih menurut saya. Bawanya juga agak ribet seperti itu. Jadi mendingan belanjakan sesuatu yang bermanfaat. Kayak tasbih misalkan, itu kan bermanfaat. Atau mungkin sajadah bisa digunakan untuk sholat. Seperti itu Bapak Ibu. Jadi saya rasa jelas dan paham ya Bapak Ibu, berapa real uang yang harus dibawa, ya paling tidak ya sekitar 1000 real. Itu kalau sendirian. Tolong, ini harus ada catatan penting loh Bapak Ibu. Itu kalau ibu sendirian, tapi kalau bawa suami beda lagi. Karena biasanya kalau bawa suami ini pengeluarannya otomatis lebih banyak. Suami kadang ngajak pembimbingnya mau beli mau beli parfum, mau beli jam dan lain sebagainya. Istri juga gitu, seleranya juga beda, otomatis nambah dong budgetnya gitu loh. Jadi kalau 1000 real itu kan 4 jutaan, kalau 5 juta itu sekitar 1250 real. Ya harus paling tidak kita harus punya persiapan 8 juta kalau suami istri gitu. Tapi kalau seperti saya sendiri itu standarnya 5 juta itu udah cukup Bapak Ibu. Kenapa saya bilang cukup? Pertama, saya sering umroh dan jarang saya bawa keluarga gitu kan. Saya sendirian mandiri gitu loh. Artinya nggak terlalu banyak pengeluaran. Tapi kalau misalkan Bapak atau Ibu bawa keluarga, ya otomatis harus tambah lagi dari 1000 real ya. Jadi kalau 1000 real itu kalau rupiahnya sekitar 4 juta.
Kalau 5 juta itu sekitar 1.250 real. Saya rasa paham ya. Jadi ini sempatkanlah, seumpama Bapak Ibu sedikit demi sedikit belanja-belanja di Madinah, di Mekah gitu. Oh ya, ini ada sedikit tambahan Bapak Ibu. Saran dari saya, kalau mau belanja di mana? Di Arab Saudi, khususnya di Jeddah, di Mekah, di Madinah seperti itu, sebaiknya perbanyak belanja di Madinah. Ini sering saya sampaikan. Kenapa Pak Ustadz? Karena yang pertama nilai barokahnya seperti yang saya sampaikan tadi di awal, itu 2 kali lipat mendapat keberkahan kota Madinah. Kemudian yang kedua, kalau di Mekah itu menurut saya pusat-pusat perbelanjaan itu kan nggak seperti dulu. Kalau seperti dulu itu Bapak Ibu apa ya? Ada pasar seng, sukulel gitu kan, grosir, tempat-tempat grosir. Ada sih di Mekah itu tempat-tempat grosir, tapi lumayan jauh. Kita harus ikut taksi, harus ngajak mutawifnya, guide-tournya seperti itu. Jadi mendingan menurut saya kalau mau belanja-belanja di Madinah. Paham ya? Nah, kalau di Jeddah itu biasanya pas kita pulangnya. Nah, banyak juga di antara jemaah yang kadang tanya, Ustadz nanti kalau beli kurma muda di mana gitu kan. Kalau kurma muda, ini kan biasanya ada nih jemaah yang sering tanya kurma muda buat orang mandul segala macam gitu kan. Itu biasanya nanti di Jeddah. Jadi kalau Bapak Ibu itu masuk ke Madinah dulu, ya kan, masuk ke Madinah, umroh dari Madinah dulu, kan pulangnya mesti dari Jeddah nanti. Nah itu sebelum ke bandara, Bapak Ibu nanti mesti diajak nih, ada satu program ke pasar Kornis atau Balat, di mana di sana nanti menyediakan hadiah-hadiah haji dan umroh. Ada Ali Murah, ada Sultan Murah, kemudian ada Ghani Murah, ada Ziamu, banyak sekali Bapak Ibu. Itu nanti di Jeddah. Jadi gak usah tergesa-gesa, karena biasanya ada di antara jemaah umroh udah nyampe di Madinah ngelihat kurma yang masih hijau-hijau itu ya, karena udah banyak pesanan dari tetangga pengennya beli di Madinah. Nanti itu mengkerut ya, kurang bagus. Nanti kalau misalkan Bapak Ibu mau pulang, sebaiknya belanja di Jeddah. Jadi kan kita sebelum terbang ke ini dulu, ke pasar Balat dulu. Jadi fresh nantinya Bapak Ibu. Itu dibawa nanti sebelum Bapak Ibu terbang seperti itu. Jadi ini saran dari saya, tapi sempatkan Bapak Ibu belanja di Madinah. Saya rasa jelas dan cukup ya Bapak Ibu penjelasan dari saya. Wabil khusus ini kepada Ibu Sri Wahyuni yang bertanya minimal uang rial yang harus dipersiapkan itu berapa. Persiapkan aja 1.000 rial Saudi. Jadi yang 500 rial Saudi itu kan untuk belanja-belanja di Madinah. Yang 500 rial Saudi nanti untuk dibelanjakan di kota Mekah. Sebetulnya mohon maaf, beribu-ribu maaf. Seperti yang tadi saya sampaikan, saya sebetulnya sudah tidak pengen membahas hal-hal ini terus gitu kan. Artinya apa istilahnya, perbekalan umroh ini, karena ini sudah pernah saya buatkan kontennya di awal gitu loh. Cuman ya itu tadi Bapak Ibu, saya memang punya tanggung jawab yang saya harus menjawab gitu. Apabila ada pertanyaan saya harus menjawab supaya nanti Bapak Ibu itu ngeh gitu loh. Bapak Ibu itu merasa paham, oh iya ternyata begini gitu kan. Karena kadang mohon maaf juga jemaah agak sedikit malas juga cari-carinya di mana gitu kan, videonya gitu. Makanya ini insya Allah saya jawab melalui video langsung. Jadi perbekalan uang rial itu minimalnya ya cukup 1.000 rial. Ya itu kalau berangkat sendiri, ya kan? Kalau berangkat sendiri, tapi kalau berangkat berdua ya ditambah lagi budgetnya seperti itu. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan Bapak Ibu, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jangan beranggapan Bapak Ibu itu saya mengulang-ulang hal yang sama gitu loh. Maksudnya mengulang hal-hal ini terus gitu, perbekalan umrah, perbekalan haji. Tapi ya paling tidak ini juga banyak di antara jemaah umrah ataupun jemaah haji yang memerlukan jawaban hal yang seperti ini Bapak Ibu. Jadi ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhiran wabillahi taufiq wal hidayah wabirridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.